Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi sahabat sedulur podcast bersama saya Kapten CK Koat Eligus Leningsi dan bersama rekan saya Sersan Satu Kasbun. Para sahabat sedulur podcast yang kami cintai, selamat datang di podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati. Kali ini kita berjumpa dalam rangka membawakan topik yang sangat menarik yang baru-baru ini booming di masyarakat luas, yaitu tentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Para sahabat sedulur podcast, kita di sini juga sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah sosok inspiratif buat kami semua, yaitu Bapak Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati, Bapak Kolonel Infanteri Dista Soleh Harahap SIP MIP. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita langsung saja sapa beliau. Komandan, kami ucapkan selamat datang Komandan. Ya, terima kasih sudah diundang sore hari ini di podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati. Betul Komandan, kami juga sangat terima kasih, merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami. Podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati, Komandan di tengah-tengah kesibukan, kepadatan tugas dan tanggung jawab seorang komandan masih bersedia hadir di tengah-tengah kami dalam rangka mengedukasi kami, Komandan. Karena banyak sekali rekan-rekan para sahabat sedulur podcast di luar yang banyak bertanya-tanya tentang dinamika kehidupan Indonesia yang baru-baru ini, yaitu tentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Mohon izin Komandan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami akan bertanya ke Komandan. Salah satunya adalah pertanyaan tentang perspektif demokrasi. Dari perspektif demokrasi dan transparansi legislasi, mengapa pembahasan RUU TNI itu terasa sangat cepat? Kemudian, apakah proses pembahasan yang tertutup dan dilakukan di luar gedung parlemen tidak bertentangan dengan semangat partisipasi publik dan transparansi demokrasi? Kemudian, jadi mohon izin, berkenan izin menjelaskan. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada sedulur podcast yang sore hari ini kita bisa berdiskusi, kemudian kita bisa saling sharing, menukar wawasan terkait dengan apa yang menjadi polemik belakangan ini ya, minggu-minggu ini, kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran ini, ya, yang memicu ketidakstabilan wilayah di jajaran kita juga ada ini, ya. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, saya akan menjawab bahwa sebetulnya kalau menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu memang sudah diatur bahwa memperbolehkan rancangan undang-undang ini diajukan di luar dari daftar ataupun di luar dari schedule yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mengapa bisa diajukan? Berarti ada hal-hal yang urgen. Nah, apa yang menjadi urgen di sini? Betul. Nah, apa yang menjadi urgen di sini? Yang menjadi urgen adalah bagaimana kalau kita melihat kepemimpinan di TNI ini rotasinya nih cepat. Nah, urgensi inilah yang kemudian perlu untuk diangkat, kemudian menjadi dasar salah satunya sehingga rancangan undang-undang ini dipercepat, begitu. Nah, sehingga pemerintah dan DPR perlu untuk menyesuaikan aturan usia pensiun ini pimpinan TNI agar rotasi kepemimpinan ini tidak terlalu sering, sehingga stabilitas perencanaan pertahanan ini bisa terganggu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah proses pembahasan yang tertutup dan dilakukan di luar gedung parlemen ini yang kita lihat kan di media itu kan, di media televisi ini, di hotel ini tidak bertentangan dengan semangat partisipasi publik. Ini sebetulnya terkait dengan persoalan teknis. Jadi bagaimana kita menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif ini seperti strategi kemiliteran, kemudian masalah keamanan cyber. Nah, ini yang menjadi urgensi kenapa dilakukan di luar dari gedung parlemen, sehingga yang mengikutinya pun terbatas. Nah, terbatas yang mengikutinya. Namun ini tetap diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan BPK. Kenapa BPK? Karena kita menggunakan anggaran dari pemerintah nih, anggaran resmi dari pemerintah. Nah, tetapi yang perlu kita
pedomani dan kita pegang bahwa pemerintah ini tetap berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik ini, namun tetap memperhatikan proporsional dalam melindungi informasi yang bersifat strategis. Iya, karena kan rekan-rekan para studi podcast kan karena dengan rahasianya inilah sehingga mereka tuh istilah itu timbul kecurigaan. Betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjawab kecurigaan publik Ya. bahwa minimnya partisipasi sipil dalam pembahasan RUU, karena kan sedikit akhirnya sipil yang terlibat di situ. Ya. Nah, ini disengaja agar tidak ada penolakan atau koreksi. Nah, mungkin bagaimana Bang Ijin ditanggapi? Baik, pada awalnya memang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini sebetulnya banyak pasal yang akan direvisi. Namun karena ada masukan dan saran dari otoritas sipil juga, ini dari masyarakat sipil, tentunya yang terlibat dalam penyusunan revisi Undang-Undang TNI ini dari belasan pasal yang akan direvisi, ini akhirnya muncullah 3 pasal yang disahkan. Nah, ini berarti kan membuktikan bahwa kita mendengar suara dari rakyat yang non militer tentunya terkait dengan revisi undang-undang. Nah, kemudian pemerintah pun sudah menyatakan secara terbuka untuk dialog yang lebih lanjut ini bisa untuk dilakukan. Nah, begitu. Jadi karena kan mengenai dengan adanya rahasia, kemudian timbullah supremasi sipil, kemudian ancaman duit fungsi yang kadang mungkin kalangan itu bertanya jangan sampai terjadi adanya duit fungsi dan sebagainya, mungkin gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Mungkin Mbak Heri bisa menambahkan. Tentunya di sini sudah sama Komandan menjawab di awal, ada revisi baik dari pasal dan juga kita juga mengenal ada supremasi sipil baik dari ancaman akibat dari ancaman duit fungsi ABRI Yang menjadi dan kekhawatiran ya, Mbak ya? kekhawatiran yang sekarang terkenal dengan duit fungsi TNI yang apakah benar penempatan prajurit aktif TNI di lembaga sipil merupakan bentuk dari duit fungsi ABRI? Ya, jadi kalau ada pertanyaan itu mungkin saya bisa menyatakan bahwa tegas tidak ada ya, tidak ada. Jadi penempatan pejabat-pejabat militer atau perwira-perwira yang ditugaskan di lembaga-lembaga yang institusi sipil strategis seperti BNPB, kemudian BNPT, kemudian Bakamla dan BNPP termasuk kejaksaan, ini sebetulnya untuk memperkuat koordinasi keamanan nasional. Jadi berkumpul antara pejabat-pejabat atau perwira-perwira TNI dengan yang masyarakat sipil. Nah, ini memperkuat koordinasi sebetulnya. Nah, ini memperkuat koordinasi, berbeda dengan pada masa era difungsi ABRI. Nah, di mana perwira-perwira kita atau pejabat-pejabat TNI ini berada di lembaga legislatif. Nah, ini berbeda ini. Jadi bisa apa nih namanya? Sangat berbeda, bertolak jauh ini perbedaannya begitu. Nah, kita menjalankan tugas yang saya sebutkan tadi ini di bawah kendali dari sipil sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Berarti ada mekanisme kontrolnya di situ. Betul, ada mekanisme kontrol. Tentunya berarti kan mekanisme kontrol terhadap prajurit aktif yang ditempatkan di institusi sipil itu benar-benar menjamin supremasi sipil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan militer gitu. Betul. Gitu. Betul. Mungkin kemudian bisa menambahkan Pak Ijin. Ya, jadi penempatan perwira-perwira militer kita di lembaga-lembaga tadi saya sampaikan itu dengan persetujuan dari presiden. Nah, kemudian prajurit itu atau perwira itu wajib untuk pensiun apabila dia mengisi jabatan-jabatan di luar dari aturan itu. Begitu. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya tentunya diawasi oleh Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian PAN-RB dan DPR untuk memastikan bahwa supremasi sipil ini tetap terjaga. Oh, betul benar. Karena kan banyak rekan-rekan juga bertanya apakah lebih baik jika perwira TNI itu pensiun dulu sebelum ke lembaga sipil gitu ya, gitu. Nah, itu untuk menanggapi hal itu sendiri gimana Pak Ijin? Bisa dijelaskan? Memang aturan memang mewajibkan ini bahwa prajurit ini harus pensiun ini untuk jabatan sipil di luar dari daftar posisi strategis yang memang secara jelas diatur oleh undang-undang. Nah, revisi ini sebetulnya memberikan landasan hukum ini kepada perwira yang melaksanakan penugasan di jabatan yang memang membutuhkan keahlian militer.
begitu. Jadi artinya bahwa perwira-perwira ini diminta ini oleh kementerian bahwa memang keahliannya diperlukan untuk memperkuat kelembagaan-kelembagaan tadi. Nah, begitu artinya tidak ada jalan pintas. Jadi kalau memang si perwira ini tidak sesuai dengan kompetensinya di bidang itu, ya mungkin tidak bisa dia masuk situ. Ada perbedaan substansial Ya. tentunya antara penempatan TNI aktif di jabatan sipil Ya. dalam Undang-Undang TNI yang baru dengan praktek dui fungsi ABRI di masa lalu. Ada Bagaimana perbedaan kan, pandangan? ya? Ada perbedaan Betul, mana? betul, betul. Nah, perbedaan ini, jadi kalau dulu di fungsi ABRI ini memungkinkan militer kan duduk di kursi politik, legislatif, kemudian ini bisa mempengaruhi ke birokrasi sipil. Namun kalau sekarang ini kan Prajurit TNI ini tidak bisa mengisi tidak bisa mengisi di legislatif. Ya. Ini hanya mengisi ke jabatan-jabatan yang teknis tertentu, tentunya dengan persetujuan dari presiden, tidak memberikan ruang untuk berpolitik. Nah begitu. Jadi prajurit-prajurit ini sesuai dengan keahliannya ditempatkan jabatan-jabatan yang bersifat teknis. Berbeda kalau di fungsi yang dulu ya saat orde baru itu berada di legislatif, tentunya ini bisa mempengaruhi birokrasi sipil gitu. Jadi sangat strategis ya Mbak ya. Iya, Begitu. banyak juga ada ancaman Iya, dan yang pembenaran revisi Undang-Undang TNI yang yang muncul dikhawatirkan saat ini. seperti itu. Betul, gitu. betul, tentu. Nah, ada satu pertanyaan teman-teman yang menarik ini, yaitu pertanyaan tentang strategis terkait ancaman dan pembenaran revisi Undang-Undang TNI. Apa saja ancaman strategis aktual yang dijadikan dasar pemerintah untuk merevisi Undang-Undang TNI saat ini? Jadi tadi saya sampaikan pada pertanyaan yang terdahulu yang pertama bahwa urgensi ini sebetulnya lebih bersifat internal. Bagaimana TNI melihat pergantian atau rotasi kepemimpinan ini sangat cepat. Nah, sehingga ini yang menjadi dasar awal untuk percepatan Undang-Undang TNI ini untuk direvisi. Karena ini dimungkinkan akan mengganggu kesinambungan dalam komando dan perencanaan strategis. Nah, apabila revisi undang-undang ini kaitannya dengan yang tadi, salah satunya adalah memperpanjang usia pensiun. Nah, ini diharapkan dalam tata kelola pertahanan jangka panjang tentunya ini dapat terjaga, begitu. Jadi ini apabila ini sudah terjaga, otomatis perencanaan yang sudah digagas begitu atau sudah ditentukan oleh pejabat ini bisa jangka panjang, kemudian bisa mengantisipasi setiap ancaman-ancaman yang berasal dari luar. Nah, begitu. Nah, kemudian juga bisa memperkuat struktur TNI dari dalam. Kami tertarik dengan ancaman ini, Bang. Iya. Karena para sahabat Studio Podcast juga banyak sekali bertanya kepada kami gitu tentang adanya revisi undang itu takut menjadi ancaman, takut kemudian menjadi Banyak isu, ya, banyak gitu ya. isu seperti proxy war, Iya. insurgensi dan serangan cyber yang membutuhkan adaptasi peran TNI. Apakah bagaimana Komandan bisa menyampaikan? Jadi untuk menghadapi intensitasnya itu, Bang. Ya, baik. Nah, kalau kita melihat lingkungan strategis saat ini tentunya menuntut kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai macam ancaman ya, yang beragam. Kita sering melihat adanya berbentuk perang yang sifatnya asimetris, kemudian tidak hanya konvensional ini ya, tentu juga ancaman-ancaman lain yang bersifat transnasional, kemudian infiltrasi ideologi maupun proxy war hingga insurgensi. Nah, ini ancaman-ancaman yang kita lihat berkembang saat ini dan tentunya ini berpengaruh kepada perencanaan dan antisipasi dari TNI itu sendiri. Nah, sehingga TNI ini memerlukan kelembagaan dan struktur yang lebih fleksibel ini untuk lebih merespon luas. untuk merespon berbagai potensi gangguan keamanan nasional yang multidimensi. Artinya dengan penempatan perwira-perwira TNI di berbagai lembaga yang sudah ditentukan bisa memberikan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman yang multidimensi. Ya, jadi ada perpaduan. Tadi yang saya sampaikan saya jawab di pertanyaan yang terdahulu, yang awal tadi, adanya sinergitas antara perwira-perwira yang militer gini, kemudian dengan yang
sipil. Iya. Terjadi kolaborasi ini. Nah, di situ dalam menghadapi berbagai ancaman. Karena kan tahunya kan kalau Iya. rekan-rekan civil protection itu tahunya TNI itu tempur, seperti Iya, itu kan komandan kan. betul. Ini yang menjadi pertanyaan sehingga Iya. timbullah, yaitu mengapa sistem pertahanan semesta dijadikan alasan untuk memperluas peran Iya. dan kewenangan TNI di dalam domain yang non tempur seperti itu. Komandan. Iya. Mungkin mohon izin Betul. komandan bisa untuk melengkapinya. Baik, kita mengenal bahwa pertahanan kita kan sistem kamrata nih, bahwa sistem pertahanan semesta ini sudah secara nyata diamanahkan oleh undang-undang, secara nyata diamanahkan oleh undang. Nah, ini berarti menekankan adanya keterpaduan seluruh elemen bangsa, baik sipil maupun militer yang berada di negara kita untuk bersama-sama menghadapi ancaman. Nah, di sini kita perlu melihat peran kerjasama antara sipil dan militer dalam rangka menjaga ketahanan nasional ini. Nah, kemudian dikaitkan dengan peran TNI dalam bidang non-tempur, Non-tempur, ya. ini saya katakan bukanlah ambisi dari institusi, melainkan wujud dari sinergi nasional dalam menangani krisis dan ancaman yang lintas sektor. Nah, jadi ini perlunya untuk memastikan seluruh potensi bangsa ini bersatu demi menjaga ketahanan nasional. Tujuannya ke sana. Betul, tujuannya itu adalah ke sana. Sehingga undang-undang yang direvisi ini bisa mewadahi itu sebetulnya. Wah, seru sekali nih Mbak Seru ya. ya. Ini ada Pertanyaan-pertanyaan dari doktrin. sedulur-sedulur Iya podcast ini. betul. Kan? Ini ada doktrin juga Iya, yang telah iya. dijelaskan tadi sama komandan, Iya. Iya. yang dikenal dengan OMSP, Iya. Operasi Militer Selain Selain Perang. Perang. Iya. Apabila itu diperluas, bagaimana bisa memastikan bahwa perlibatan TNI itu tidak menyalahi batasan peran serta mandat institusional yang benar? Baik, kita mengenal istilah OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Ini artinya bahwa TNI melaksanakan fungsi ataupun tugas-tugas non-tempur seperti penanggulangan bencana, kemudian melaksanakan seperti sekarang ini program ketahanan pangan atau sektor lain yang tetap kita laksanakan dengan berdasarkan penugasan resmi dan kerangka hukum yang jelas. Nah, artinya bahwa sebetulnya kalau kita melihat peran TNI ini bukan hanya pada saat revisi undang-undang ini disahkan, tetapi jauh sebelum undang-undang revisi disahkan, peran TNI ini sudah ada di lembaga itu. Ya. Sebagai contoh BNPB, Ya. BNPB. Nah, kita bagaimana kita melihat dan mendengar bahwa kepala BNPB pada saat kita melaksanakan menanggulangi COVID-19, Ya. nah ini pejabat kepala BNPB adalah Letnan Jenderal TNI Doni Munardo. Yang pada saat itu kalau nggak salah Ya. masih aktif nih. Masih aktif. Iya. Nah, masih aktif, Iya, iya. ya kan? Nah, tapi pada saat kenapa tidak ada penolakan? Begitu. Nah, dengan adanya revisi ini sebetulnya menegaskan Ya. supaya tidak seperti yang tahun lalu gini. Ya. Sebetulnya sudah dilaksanakan, sudah ikut. Bakamla sudah, kemudian SAR, Basarnas ini sudah juga Betul. perwira yang aktif. Nah, dengan adanya revisi ini menegaskan saja sebetulnya. Jadi tidak ada hal yang baru sebetulnya. Hanya menegaskan dan pejabat-pejabat itu nanti melaksanakan tugasnya dengan tenang karena ada dasar hukum, Ya, ada betul. landasannya Betul. dalam melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian Presiden pun sudah menyampaikan bahwa tidak ada niat terselubung ataupun rencana terselubung yang Ya. tersembunyi ini untuk membawa TNI ke ranah politik. Jadi murni penempatan perwira aktif yang ada di lembaga sipil ini hanya pada posisi yang strategis dan teknis. Begitu yang memang sudah dijalankan tadi saya sampaikan tadi. Jadi tidak menyalahi aturan. Begitu. Ini tetap melewati prosedur-prosedur hukum yang berlaku dan tentunya dalam pengawasan otoritas sipil. Iya, luar biasa jelas sekali ya. Luar biasa, Para iya. sahabat sedulur podcast Gitu. sudah kita dengar ini baru separuh main nih kita nih, baru separuh main. Iya. Banyak sekali pertanyaan Pak ya. Betul, Yang betul. akan tanyakan. Saya tertarik di pertanyaan awal komandan, Iya. yaitu tentang perpanjangan usia. Iya, iya. Ditambahnya masa pensiun, kemudian ditambahnya masa dinas dan sebagainya. Ini pertanyaannya itu adalah apakah dengan perpanjangan usia pensiun, apakah tidak menghambat regenerasi
dan pembinaan kader di tubuh TNI sendiri gitu. Jadi kan ada tuh kesenioran, senior, junior gitu. Nah, dengan ditambahnya masa pensiun ini apakah tidak menghambat seperti itu? Ya. Mohon izin mungkin bisa Komandan berkenan menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi dengan perpanjangan usia pensiun ini sebetulnya untuk jabatan-jabatan kunci yang membutuhkan kesinambungan. Jadi jabatan-jabatan yang strategis. Nah, sebetulnya ya untuk ini yang pertama itu. Nah, kemudian pemerintah juga kaitannya dengan perpanjangan ini memastikan bahwa sistem karir dan promosi di tubuh TNI ini tetap berjalan. Nah, kenapa langkah ini perlu diambil untuk menjaga stabilitas kepemimpinan di level strategis yang tadi saya sampaikan tadi, begitu. Jadi setiap pemimpin tentunya memiliki kebijakan, kemudian memiliki rencana atau perencanaan untuk jangka panjang. Nah, apabila masa usia pensiun ini tidak diperpanjang, begitu, ini akan mempengaruhi dalam perencanaan pembangunan, terutama berkaitan dengan perencanaan yang bersifat strategis dalam hal pertahanan. Nah, namun juga ini bukan menjadi atau menghalangi perwira-perwira muda yang berprestasi untuk yang junior naik. Tadi Betul. Tidak, tetapi ini tetap diwadahi, begitu. Jadi tidak menghambat, ini secara ini tidak menghambat. Ya. Tentunya dalam perpanjangan usia pensiun di dalam prajurit TNI yang telah disahkan dalam revisi sudah dikaji juga, baik dalam tentang dampak fiskal dan kebijakan perpanjang itu bagaimana kajian anggarannya? Ya, baik, tentunya sebelum merevisi undang-undang tentunya pasti akan terlebih dahulu dilaksanakan komunikasi, kemudian dilaksanakan diskusi-diskusi panjang ya terkait dengan revisi ini, karena tentunya suatu undang-undang dijalankan, apalagi ini terkait dengan perpanjangan usia pensiun, tentunya ini membutuhkan anggaran. Nah, tentu membutuhkan anggaran. Namun semua proses keuangan ini yang berada di TNI ini pastinya diawasi oleh DPR, kemudian BPK, termasuk lembaga-lembaga audit yang lain. Nah, adapun evaluasi lintas kementerian, ini termasuk dari Kementerian Keuangan, kemudian kementerian yang lain, mungkin Pan-RB, ini menjamin bahwa perpanjangan usia pensiun ini tidak berpengaruh ataupun tetap berpedoman kepada kemampuan fiskal atau keuangan negara. Jadi tentunya ini sudah lebih dahulu sudah didiskusikan ini. Ya, artinya undang-undang ini jadi, tentunya ini tidak berpengaruh kepada keuangan negara. Begitu. Luar biasa. Para sahabat podcast sudah kita dengarkan juga penjelasan dari Komandan. Ada karena kan kesannya itu kemudian dengan adanya revisi undang-undang, kemudian TNI masuk ke dalam ranah sipil, itu kan masuk melalui budaya. Nah, mengenai budaya militeristik, kesannya itu TNI memasuki ruang sipil. Mengenai budaya militeristik dan ruang sipil, yang kami tanyakan adalah bagaimana TNI ini menanggapi kekhawatiran bahwa budaya militeristik sedang bangkit kembali. Nah, di ruang-ruang sipil yang melalui gaya kepemimpinan, kemudian simbolisme dan struktur komando vertikal, gitu, yang dibawa ke sipil. Nah, untuk itu yang menjadi bahan banyak jadi pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan itu, mungkin Komandan bisa menjelaskan. Baik, saya merasakan tuh hawa seperti itu ya. Kita di Korem saja itu merasakan itu ada kekhawatiran dari otoritas sipil ataupun masyarakat. Wah, ini kalau misalnya pejabat TNI masuk di kementerian ini bisa mengakibatkan adanya mungkin anggapannya demilitarisasi ataupun hal-hal yang berbau militer. Nah, memang pemerintah sudah mewaspadai masalah ini. Nah, Presiden sendiri menegaskan bahwa kehadiran TNI atau pensiunan militer di ruang publik ini lebih merupakan wujud partisipasi mereka ini. Partisipasi profesional. Jadi artinya sesuai dengan kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh anggota TNI ataupun pensiunan tersebut. Jadi ini bukan berdasarkan kebangkitan militerisme. Jadi menempatkan si prajurit TNI ataupun pensiunan ini untuk mengarah atau menjadikan lembaga kementerian tertentu itu sebagai tempat kebangkitan militerisme. Jadi bukan. Nah, sistem reformasi kini ini mencegah keterlibatan TNI dalam
politik praktis. Ada perbedaannya ya, untuk komandan betul. antara Betul. militer dengan gaya sipil tuh. Ya memang ada perbedaan ya. Konteksnya itu beda. Konteksnya. Ya, konteksnya memang beda. Nah, Sendiri. kepemimpinan militer ini kan lebih menonjolkan kepada kecepatan dan efektivitas. Nah, sementara birokrasi sipil ini mengutamakan tentang musyawarah. Ya. Nah, dengan adanya tadi saya sampaikan di jawaban awal bahwa adanya pensiunan TNI ataupun pejabat TNI yang berada di kementerian atau di lembaga itu, ini tentunya akan berkolaborasi gaya kepemimpinan militer dengan gaya kepemimpinan yang ada di sipil Ruang ini. sipil. Sehingga ini bisa saling melengkapi, bukan dianggap wah ini saling bertolak belakang Iya. begitu ya, bukan bertolak belakang, tetapi ini merupakan bisa menjadi suatu perpaduan nilai-nilai militer dan partisipasi sipil sehingga bisa mempercepat atau mengambil suatu keputusan yang perlu diputuskan dengan mendesak begitu. Jadi perpaduan ini. Perpaduan. Ya, perpaduan. Perpaduan ya. Militer masuk Iya. ruang sipil di Iya. perpaduan. Nah, Diharapkan begitu. ada yang sangat menarik lagi gimana? Iya. Tentang peradilannya. Iya. Ya. Nah, peradilan militer dengan peradilan sipil kan berbeda ya. Betul. Ya, gitu. Nah, di sini poinnya adalah tentang peradilan militer dan imunitas prajuritnya. Ya. Nah, ketika bagaimana seorang TNI menjamin bahwa sistem peradilan militer tidak menciptakan imunitas dan tetap akuntabel di mata hukum. Nah, itu mohon izin cara menyikapinya seperti apa? Mohon izin. Ya, baik. Memang sekarang selain isu-isu tadi juga memang kita terkait dengan TNI coba diadilkan di peradilan sipil, Sipil, wah, ya. seperti itu kan kita gitu. Nah, yang patut kita garis bawahi yang pertama adalah bahwa TNI ini sebagai institusi negara ini tetap pada prinsipnya tunduk kepada supremasi hukum, itu yang penting. Yang itu yang kita garis bawahi terlebih dahulu. Nah, kemudian walaupun memiliki peradilan tersendiri, namun ini dalam proses peradilan atau persidangan itu tetap diawasi oleh Mahkamah Agung. Nah, sehingga adanya pengajuan kasasi terhadap putusan peradilan militer ini tetap diawasi oleh Mahkamah Agung, gitu pengawasannya. Jadi dalam prakteknya, secara kasar dalam prakteknya bahwa peradilan militer juga mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi. Nah, sehingga bisa dikoreksi nih melalui mekanisme hukum apabila ditemukan kejanggalan ataupun apabila ditemukan penyimpangan. Nah, Presiden menyampaikan bahwa tidak ada Toleransi. tebang pilih, toleransi, ya bahwa pelanggaran dilakukan oleh siapapun Ya. akan dilaksanakan hukuman. Ya. Kira-kira Termasuk kapan? dari unsur TNI ya. Iya. Betul. Kira-kira kapan komandan itu Betul. peradilan militer akan benar-benar dilaksanakan? Ya. Sinkronisasi Iya. dalam KUHP atau KUHP yang baru tersebut. Ya, baik. Sebetulnya wacana ini kan sudah lama nih. Sudah lama ini menjadi bagian dari diskusi hukum nasional ini. Ya sudah menjadi bagian yang sudah lama nih sebetulnya. Nah, wacana ini revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Nah, Presiden dalam pernyataan umumnya menyampaikan bahwa berkomitmen terhadap supremasi sipil dan sistem hukum yang adil. Nah, dari sini sinkronisasi KUHP dengan KUHP baru dan Undang-Undang Peradilan Militer ini akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPR. Artinya ini masih dibicarakan bagaimana mencari pola yang bisa memadukan ini antara tadi saya sampaikan antara KUHP, kemudian KUHP yang baru dan Undang-Undang Militer. Nah, sehingga akan tercipta harmonisasi hukum. Begitu, nanti diharapkannya begitu. Nah, agenda ini kan masih berjalan ini karena memang memerlukan konsensus politik serta kehati-hatian dalam implementasinya sehingga tidak nanti begitu disahkan malah timbul benturan gitu, baik yuridis maupun institusional. Jadi ini masih godok ini. Masih berjalan. Ya, ini. masih berjalan, Nah, masih berjalan. khususnya seperti itu ya. Iya, betul. Ya. Supaya tidak ada timbang tindih dan Betul, sebagainya gitu. betul. Sehingga kalau nanti ini kan berkaitan dengan masalah hukum ya. Iya. Masalah hukum ini tentunya tidak sembarangan Ya. karena ini kan masalah hukum ini mengikat nantinya dan berlaku begitu bagi semua
baik militer maupun yang non militer. Ya. Nah makanya memerlukan pembahasan yang betul-betul memerlukan pembahasan yang sangat-sangat Matang juga, matang, betul, betul, betul. sangat-sangat matang, sehingga nanti diharapkan begitu muncul KUHP yang baru dan Ya. undang-undang militer ini terjadi harmonisasi. Iya. Bisa Tidak diterapkan. merugikan, betul, bisa Suasana yang diterapkan. kondusif, Iya, betul. Komandan. Ya kita berdoa saja lah Mbak, semoga nanti bangsa kita ini bisa menjadi bangsa yang lebih baik, kuat, ya kan? lebih kuat. Iya, Amin, ada ya rabbal alamin. Perubahan-perubahan. Amin, dinamika amin, ya di rabbal kehidupan alamin. kita ini. Iya. Komandan, luar biasa nih pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan Gamblang, jelas ya, jelas. dengan gamblang gitu. Para sahabat juga podcast juga mungkin tentunya yang berada di rumah juga rekan-rekan semuanya merasa sekarang lah waktunya kita memahami bahwa revisi undang-undang TNI itu yang disahkan oleh pemerintah itu sudah benar, sudah melalui kajian, sudah melalui tata kelola yang baik kan gitu antara pemerintah, antara TNI-nya, antara ruang sipilnya dan sebagainya, mungkin seperti itu kan. Iya. Nah, ada kalanya kami juga sebenarnya pengen banyak nih kemudian bertanya-tanya tentang apa yang menjadi dinamika kehidupan di Indonesia ini. Namun para sahabat podcast juga ya kan perlu kita edukasi dengan adanya perkembangan wawasan-wawasan yang ada di Indonesia. Mohon izin kemudian pengen sekali sebenarnya kami itu banyak sekali bertanya, berbincang tentang apa yang ada di Indonesia. Namun kadang-kala memang waktu juga yang kan ya yang bisa Yang telah membatasi ya. gitu. Namun Iya. tidak menjadi sebuah hambatan bagi kami bahwa ini adalah sebuah edukasi bagi kami, sebuah pedoman hidup. Ketika kita di Indonesia ini mendapatkan sesuatu yang menjadi pertanyaan, Iya, polemik, suatu polemik ya. yaitu di podcast orang yang Iya. kita sedang menjadi. Terima kasih banyak Komandan. Iya. Kami merasa puas istilah itu dengan jawaban-jawabannya, tanggapan apa segala macamnya. Ya kan Pak ya? Iya. Ya, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan kita diskusi, kemudian edukasi sore hari ini bisa menjawab kekhawatiran masyarakat ataupun publik di luar sana Iya. terkait dengan disahkannya undang-undang TNI. Jadi minimal sore hari ini kita bisa memberikan edukasi, Iya. pemahaman, walaupun mungkin tidak mendalam. Iya. Walaupun mungkin tidak mendalam, tetapi ini bisa memberikan gambaran bahwa ketakutan yang berlebihan itu ternyata tidak seperti yang Tidak dibayangkan seperti yang seperti itu, dibayangkan. ya, karena Iya. mungkin ketidaktahuan. Tapi yang paling penting menurut saya bahwa apabila terjadi hal-hal yang memang perlu ditanyakan, lebih bagus tanya. Iya. Nah, ditanyakan kepada Mungkin institusinya, yang lebih ya benar. betul, Institusinya, institusinya. Jangan sampai nanti situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak Ya, tertentu yang tidak tadi bertanggung disampaikan, jawab. iya betul, seperti proxy war ataupun yang lain, pihak-pihak tertentu yang memang ingin Indonesia ini tidak aman. Oh. Nah, salah satunya bagaimana supaya Indonesia tidak aman? Ya tadi membuatlah hoax-hoax yang sebetulnya tidak mendasar. Oh, rancangan undang-undang TNI ini bisa menimbulkan kembalinya di fungsi TNI. Nah, padahal kalau kita bedah, kita kaji, itu sebetulnya kan tidak dipisahkan. Berbeda di antara fungsi ABRI pada saat Orde Baru dengan yang sekarang. Ya. Jadi intinya sekarang ini hanya menegaskan kembali bagaimana peran TNI, perwira TNI ini, kemudian pejabat-pejabat TNI di lembaga-lembaga yang memang sudah ditentukan tadi. Tapi dengan terlebih dahulu dia harus pensiun. Nah, di situ. Berarti kalau sudah pensiun kan otomatis tidak punya kekuatan. Iya. Iya. Ya kan? Tidak punya kekuatan secara militer. Iya. Nah, tidak punya itu secara komando, tidak punya kekuatan, tidak kemampuan. Tetapi secara kompetensi, kemampuan berpikir, kemudian kompetensi, kemampuan dalam hal pengalaman di lapangan, mungkin pada saat menjabat militer ini mungkin bisa membantu di beberapa kementerian Iya. tersebut. Pertanyaan Begitu. paling terakhir nih Komandan. Komandan kan di sini sebagai Komandan Korem 063 Iya. Gunung Jati yang membawahi wilayah 3, wilayah 4, yaitu wilayah Ciayi Majokuning Ciayi dan Majokuning. Sukapurwa. Iya. Tentunya ada satu harapan, Komandan. Iya. Mungkin kalau boleh kami ingin meminta Iya. Komandan, harapan apa dari Komandan yang seorang Komandan Korem 063 Gunung Jati untuk kami masyarakat Iya. di wilayah Cirebon dan sekitarnya ini, mungkin Komandan bisa menyampaikan. Iya. Mohon izin. Baik, kepada seluruh masyarakat saya menghimbau bahwa belum tentu apa yang kita dengar, kemudian belum tentu apa yang kita lihat itu merupakan fakta ataupun itu merupakan suatu kebenaran yang nyata. Iya. Nah, tetapi memang perlu untuk di cross
perlu untuk di cross check, perlu untuk ditanyakan kepada institusi ataupun badan yang memang berkompeten untuk menjawab di situ. Nah, ini saya memang merasakan kekhawatiran sebetulnya, kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan undang-undang TNI, kemudian terkait juga dengan yang lain, begitu. Nah, tapi mau saya tanyakan, kemudian datangi, kemudian jangan segan-segan. Kita kan ada, kalau di wilayah Korem ini ada 8 kodim. Nah, silakan ditanyakan. Pasti akan diberikan jawaban. Dan saya yakin jawabannya itu pasti akan sama. Ya, bahwa adanya rancangan undang-undang atau revisi undang-undang TNI ini bukan bentuk baru dari dwi fungsi ABRI, tetapi merupakan penegasan peran, kemudian tugas, fungsi dari kita TNI ini untuk membantu bersama-sama dengan supremasi sipil atau masyarakat yang ada yang lebih dahulu di kelembagaan atau kementerian untuk berkolaborasi dan bersinergi. Kan masing-masing punya kemampuan ini. TNI kita punya kemampuan, ini punya kemampuan, baik pengalaman maupun kompetensi tadi dengan beberapa jabatan tertentu yang dilalui. Nah, mudah-mudahan ini bisa bersinergi di kementerian itu. Tujuannya untuk Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik. Menciptakan Baik para sahabat Podcast dimanapun berada yang kami cintai dan yang kami banggakan, sudah kita dengar semua penjelasan dari Komandan. Jadikan ini sebuah inspirasi dan pedoman dalam kita menjalani tugas keseharian kita di Indonesia ini. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak dari kami seluruh kerabat kerja Podcast Korem 06 PGRI Sunan Gunung Jati. Mengucapkan terima kasih. Tetap pantengin terus kami dengan episode dan topik-topik yang mungkin baru dan mungkin lebih menarik. Itu aja Komandan, kita sapa para rekan-rekan. Kita akhiri saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Prima bersama rakyat, TNI kuat.